Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suranti Triumiasih, Kepala SMA Negeri 1 Sumberlawang. Kali ini saya akan mempresentasikan praktik baik saya dengan judul Program Bibir Kurma dengan strategi Kita Sita Revolusi dengan pendampingan Sumeko untuk mengatasi permasalahan kepemimpinan pembelajaran di SMA Negeri 1 Sumberlawang. SMA Negeri 1 Sumberlawang adalah salah satu sekolah penggerak angkatan pertama yang ada di Kabupaten Sragen. Sekolah ini terletak di Jalan Solo Purwodadi kilometer 27 Sumberlawang. Dalam implementasi program sekolah penggerak, sekolah ini mengalami banyak kendala, antara lain kondisi pandemi, a priori guru, dan belum semua guru memahami implementasi kurikulum itu. Tantangan yang dihadapi antara lain pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan. Yang kedua, kemauan guru untuk belajar yang masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, kemampuan kepala sekolah untuk menggerakkan semua elemen. Keempat adalah kemampuan berkolaborasi kepala sekolah dengan berbagai elemen sekolah. Keterlibatan semua pihak, baik dari pihak sekolah maupun dari pihak luar, sangat diperlukan. Langkah-langkah yang kami gunakan adalah pertama dengan melakukan briefing. Yang kedua, menyiapkan diri untuk mendampingi guru. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan pengawas dalam pelaksanaan bibir kurma. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan komunitas belajar seperti MGMP sekolah. Program yang kami laksanakan adalah bibir kurma, yaitu belajar bersama kurikulum merdeka. Strategi yang kami gunakan adalah dengan Kita Sita Revolusi. Kita yang berarti berbagi pengetahuan, Sita berkolaborasi dengan aksi nyata, dan Revi refleksi dan review. Selanjutnya dosi adalah mendokumentasikan serta mempublikasikan. Berikut ini adalah beberapa aksi nyata yang dilakukan oleh guru-guru kami dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dampak dari aksi yang kami lakukan, ternyata sebagian besar warga sekolah memahami kurikulum merdeka. Guru bisa melaksanakan pembelajaran intrakurikuler maupun pembelajaran proyek profil belajar Pancasila. Guru bisa menyusun perangkat ajar sendiri dan bisa berbagi. Guru juga dapat menggunakan platform Merdeka Mengajar. Guru bisa menerapkan PSE dan pembelajaran berdiferensiasi, serta pembelajaran proyek. Guru juga bisa melaksanakan asesmen secara benar. Guru bisa menggunakan aplikasi e-rapor untuk membuat rapor intra maupun proyek. Dan guru dapat mengarahkan serta mendampingi siswa dalam pemilihan mata pelajaran. Refleksi yang dilakukan ada 3 langkah. Pertama, refleksi harian. Dilakukan setelah selesai sesi belajar bersama. Yang kedua, refleksi mingguan. Dilakukan setelah selesai penugasan oleh guru. Dan yang ketiga, refleksi dan pemantauan bulanan. Tujuannya untuk memastikan apakah program yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik ataukah belum. Selanjutnya, kepala sekolah juga melakukan pendampingan dengan melakukan Sumeko, yaitu supervisi, mentoring, dan coaching. Supervisi dilaksanakan dengan 3 langkah. Yang pertama, pra-observasi. Yang kedua, pelaksanaan kunjungan kelas. Dan yang ketiga, setelah kunjungan kelas. Berikut ini adalah beberapa testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ibu Kamsiatur SMPD, selaku bidang kurikulum SMA Negeri 1 Sumberlawang. Dengan adanya program bibir kurma yang dilaksanakan oleh Ibu Ranti, sangat membantu kami, terutama dalam bidang kurikulum, yaitu di dalam menentukan peminatan mata pelajaran di kelas 11. Masih banyak
pemahaman yang belum kami pahami, dengan adanya penjelasan dari Bu Ranti, kami sangat paham dan bisa menentukan struktur kurikulum yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dengan adanya belajar bersama kurikulum merdeka, kemudian kita diajari oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian ada revisi, ada pelatihan proses pembelajaran, maka menjadi lebih paham apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya program BP Prima atau belajar bersama kurikulum merdeka dengan strategi Gita, Sita, Revidosi atau berbagi pengetahuan, aksi nyata, refleksi dan review, dokumentasi dan publikasi, saya lebih memahami tentang hakikat kurikulum merdeka serta lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran saya di kelas, baik diferensiasi dalam proses, konten maupun produk. Selain itu, saya juga mampu membuat perangkat ajar sesuai dengan kaidah kurikulum merdeka, mengimplementasikannya dalam pembelajaran saya di kelas, melakukan refleksi dan review terhadap peserta didik saya, dan membuat dokumentasi pembelajaran. Demikian, terima kasih. Cara ajar Bapak Ibu guru seperti mengajar dengan membentuk kelompok pada anak-anak murid, seperti itu membuat mungkin saya lebih paham gitu dari pembelajaran yang telah ditemukan oleh guru. Misal ada pembagian kelompok bahasa Jawa, itu disuruh membuat video pembelajaran atau nanti memperagakan beberapa cerita fiksi atau cerita legenda. Itu pembuatan kelompok itu mungkin kerjasama dalam kelompok juga membentuk pikiran kita menjadi terbuka, jadi banyak wawasan yang dapat kita dapat dari suatu kerja kelompok yang telah dibentuk. Dan setelah itu mungkin kita juga dapat berpikir kritis juga dalam suatu kelompok yang dibentuk. Terus dalam ajaran tersebut terdapat sesi tanya jawab yang dapat dijawab salah satu oleh murid yang telah presentasi di depan, dan kita di situ juga bisa menanyakan sesuatu hal yang tidak kita ketahui kepada siswa. Jika siswa lalu menjawab, mungkin jadi kita jadi paham apa yang telah diajarkan atau apa yang telah dipresentasikan kepada kelompok lain kepada kita. Dan setelah itu Bapak Ibu guru juga menerangkan kembali bagaimana caranya kita tentang teori yang didapat kepada Bapak Ibu guru kepada kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Hasil dari pembelajaran berdiferensiasi yang memaksimalkan bakat, minat, dan potensi siswa cukup membanggakan. Siswa termotivasi untuk berprestasi. Prestasi yang diraih tidak hanya di tingkat daerah, nasional, tapi juga ada siswa yang berprestasi di tingkat internasional. Siswa bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Sekolah menjadi tempat belajar sekolah lain karena mendapat banyak kunjungan. Kepala sekolah berbagi praktik baik ke sekolah-sekolah lain, baik secara tim ataupun secara individu. Selain itu, kepala sekolah bisa berprestasi dalam kejuaraan di tingkat nasional dalam berbagai event. Di praktek baik yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Semberlawang dalam rangka membantu Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.